Kemarin ada yang bertanya dan request, ya, Mas, tolong dong bikinin tutorial cara penanganan pemijatan di airan kedua dan seterusnya. Nah, ini sebelumnya mohon maaf ya, saya jawab tidak langsung praktek pada PT. Kenapa? Karena takutnya nanti pelanggaran. Nah, saya jawab menurut pengalaman saya pribadi, menurut apa yang saya lakukan ketika ada di momen tersebut, dan menurut dari senior-senior, foto-foto senior yang sering saya lihat cara ngayunya. Nah, yang pertama teman-teman, kita itu dalam penanganan airan kedua dan seterusnya harus berdasarkan tolak ukur ketika pitik tersebut konser di laga pertamanya, di airan pertamanya, ya. Nah, pitik kita itu mengalami serangan di bagian mana? Misal nih di kepala. Nah, nanti pada saat airan kita cek di bagian kepala. Apakah ada cedera serius yang perlu penanganan dan perlu tindakan atau tidak? Ya. Nah, seterusnya bisa jadi mungkin di badan atau di leher. Nah, kita bedah satu-satu ya. Misal pitik teman-teman kena serangan di bagian kepala ya. Nah, di bagian kepala. Biasanya kalau di pinggiran mungkin teman-teman sering melihat dipijat-pijat, ya, diurut bagian kepala belakang, bagian leher. Sebetulnya nggak boleh, ya, nggak boleh. Kita itu tidak tahu pasti di mana letak saraf-saraf pada pitik tersebut. Nggak tahu pasti. Kita hanya mengira-ira berdasarkan pengalaman, gitu kan? Ya, jadi kita nggak tahu pasti letak saraf mata, letak saraf kepala dan lain-lain. Kita nggak tahu pasti. Jadi yang perlu kita lakukan hanya untuk memberikan rangsangan terhadap saraf tersebut supaya ayamnya kembali sadar dan fungsi dari organ-organ bagian kepalanya itu bisa kembali normal. Contohnya, misal pitik kita diserang di bagian kepala, bagian belakang. Kita cukup elus saja, ya, elus ringan, ya, agar supaya saraf di bagian tersebut terangsang, ya, dan nanti akan bisa kembali normal. Nah, setelah itu kita bisa keripik telinga bagian kanan dan kiri dengan bulu-bulu kecil, ya, sampai pitik tersebut bergedek. Nah, biasanya ketika pitik tersebut bergedek, kita bisa simpulkan kemungkinan pulih itu akan tinggi. Nah, kalau bahasa lokal saya, pitik dandan. Jadi membenahi badannya sendiri si pitik tersebut dengan cara dia bergedek, ya, gitu ya. Jadi enggak dipijit-pijit, diurut-urut, dibecek-becek, enggak. Itu yang pertama. Terus mungkin ketika dapat serangan di bagian leher, ya, kita pun nggak boleh dengan serta-merta digoyang-goyang gini, dipegang, dipijit-pijit. Enggak, jangan. Yang perlu kita lakukan adalah paling tidak pegang kepalanya dan jenggernya kita angkat, ya, kita luruskan. Nah, terus kita usap bagian kanan dan kiri lehernya agar supaya saraf pada bagian tersebut terangsang dan kembali normal, ya. Sama juga nanti di bagian telinganya kita keripik menggunakan bulu kecil agar supaya pitik tersebut bergedek, karena bagian pangkal leher sampai ke kepala itu biasanya satu kesatuan, ya. Nah, lalu misal kalau di bagian badan, nah, kalau pitik kita kena serang di bagian badan, kita pun nggak boleh dibejek-bejek begini, di planet-planet nggak boleh, ya. Kita pijit ringan, dikit aja ringan, supaya bagian dada itu nggak terlalu kaku, ya. Lalu kita bentangan sayap dan kiri, sayap kanan dan kiri, bentangkan, ya, seperti ini, dibentangkan agar supaya urat-urat di bagian sayapnya itu tidak kaku, ya. Sudah dibentangkan, lalu kita juga bisa lepas pitik tersebut supaya pitik tersebut kebak, ya. Jadi kapak. Ketika pitik tersebut sayapnya ngepak-ngepak,
kita bisa sedikit simpulkan bahwa badannya udah enak kembali. Ya, atau mungkin pada bagian kaki, ketika langkah kaki udah mulai bermasalah, mungkin loyo, mungkin kram atau gemetar, tremor dan lain-lain, kita bisa pompa ya kaki PT tersebut. Misal ini paha, ini kaki ya, diginikan pelan tapi jangan maksa ya, pelan kanan dan kiri. Setelah itu kita bisa kasih rangsangan sedikit pada bagian selaput dari telapak kaki. Kita pencet menggunakan batang bulu agar supaya PT tersebut terasa ya, dan nanti saraf-sarafnya bisa terangsang. Setelah itu kita bisa lepaskan biar PT tersebut jalan. Kalau jalannya udah kelihatan normal, kita juga bisa sedikit simpulkan bahwa PT tersebut sudah pulih. Gitu ya. Jadi jangan asal kita main pijit, main pencet, karena kita tidak tahu pasti letak titik saraf itu di bagian mana. Kita hanya bisa mengira-ira. Tapi kalau teman-teman yakin sekali, misal wah titik saraf mata di sini, yang perlu dipijit bagian sini, monggo silahkan. Ya, kalau teman-teman udah sangat paham tentang titik letak saraf-saraf di anatomi tubuh ayam. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan video ini sedikit bermanfaat buat teman-teman semua. Salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu, Dingpap.